Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat seluruh para sahabat tercinta di dalam maupun di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam keadaan yang sangat bahagia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kami melanjutkan ulasan yang ada di judul Bekal yang Hancur, dan ini yang saat ini berjudul Bekal yang Abadi. Antara bekal yang hancur sudah diterangkan kemarin, dan saat ini dengan judul Bekal yang Abadi. Di dalam cuplikan video tentang rukun Islam, di sana disebutkan langsung rukun Islam yang kedua, yakni sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Sedangkan rukun Islam yang pertama tidak ada cuplikannya, yakni syahadat. Karena pondasi keempat rukun Islam itu yakni sholat, zakat, puasa, dan haji, pondasinya ada di dalam rukun Islam yang pertama, yakni syahadat. Tanpa syahadat maka sholat, zakat, puasa, dan haji akan hancur. Jadi pondasinya agar supaya rukun Islam kita yang kedua, sholat, zakat, puasa, dan haji, serta ibadah-ibadah yang lain agar bisa langgeng, agar bisa abadi, agar bisa baqo billah, maka rukun Islam yang pertama yakni syahadat harus wajib kita ketahui. Karena tanpa syahadat maka kita belum dikatakan Islam. Dengan syahadatlah maka sholat, zakat, puasa, haji akan menjadi bekal yang abadi, yakni bekal yang sampai kepada Allah, bekal yang sampai pada alam akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada surat Al-Asr. Kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya sungguh celak demi masa, wal asri demi masa, illal insana
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihat untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian. Kami ulangi lagi. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sungguh manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq, dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihat untuk kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi amatlah rugi bagi manusia kecuali manusia yang beriman. Jadi sebelum kita bisa bersyahadat, maka tentunya didahului oleh iman dahulu. Tanpa iman, maka kita takkan mungkin bisa bersyahadat. Bersyahadat itu apa? Bersyahadat itu adalah penyaksian. Menyaksikan Allah. Itulah yang dimaksud bersyahadat. Tanpa menyaksikan Allah, tanpa bersyahadat, maka kita tak bakal pernah masuk Islam di sisi Allah. Bila syahadatnya hanya di mulut saja, maka seluruh agama dan bertuhannya serta seluruh amal ibadahnya serta sholatnya hanyalah angan-angan saja, di dalam kerugian, karena semua amalnya bakal tersesat tanpa bersyahadat kepada Allah. Jadi pondasi seluruh amal ibadah, pondasi keberagamaan dan kebertuhanan manusia adalah lewat pintu syahadat. Yakni sebelum bersyahadat, awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama adalah mengenal Allah. Tanpa kita mengenal Allah, bagaimana mungkin kita dikatakan sudah beragama? Tanpa mengenal Allah, apakah mungkin kita bisa menyembah Allah? Tanpa kenal Allah, apakah mungkin kita bisa beribadah kepada Allah? Tanpa mengenal Allah, apakah kita bisa sholat kepada Allah? Sementara yang kita lakukan selama ini, badan-badan kita sholat, tapi hati kita keluar dari jasad, berkeliaran bersama hawa nafsu, iblis dan syaitannya, menemui sekutu-sekutunya, yakni yang dicintai di hatinya, yaitu hubbud dunya. Jadi selama ini Tuhan kita bukan Allah di hati kita. Di hati kita yang ada hanyalah hubbud dunya. Di hati kita yang ada, yang wujud, yang nyata, yang nampak, yang kuasa selama ini adalah diri kita sendiri yang mentuhani seluruh aktivitas ibadah dan sholat kita.
berarti selama ini yang jadi Tuhan bukan Allah, yakni diri kita sendiri yang selama ini menjadi Tuhannya. Maka dari itu, untuk bisa bersahadat kepada Allah, maka kita bacakan di dalam surat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus mengurusi seluruh makhluk-makhluknya. Jadi bila tidak mengenal siapa Allah itu, bagaimana mungkin kita bisa mengabdi? Bagaimana mungkin kita bisa bersyahadat? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Allah? Jadi Allah, dialah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang terus menerus. Jadi selama hidup ini kita akui. Jadi selama hidup ini kita sangka sebagai hidup diri manusia kita, selamanya kita takkan pernah bisa bersyahadat. Selamanya kita takkan pernah bisa mengenal Allah. Jadi untuk mengenal Allah itu adalah ketika diri manusianya sudah gaib di hatinya. Ketika kita sudah mengenal Allah, bertemu Allah, menyatakan kewujudan Allah, ditandai sudah tiadanya kewujudan diri manusia kita di hati kita. Ketika kita sudah bisa menyaksikan hidup ini Allah, maka ditandai hengkangnya hidup manusia kita di hati kita. Jadi hidup inilah Allah. Hidup inilah yang bisa menyaksikan makhluk-makhluk ciptaannya. Hidup inilah yang bisa menyaksikan badan-badan yang diciptakannya, dan hidup inilah yang bisa menyaksikan segala sesuatu, apa yang dipandang dan apa yang didengar oleh telinga badan-badan ini. Jadi dengan adanya hidup, jadi dengan nyatanya hidup, jadi dengan nyatanya Allah, maka terlihatlah, maka kita bisa menyaksikan ayat-ayat Allah, yakni segala sesuatu yang ada di depan kita, segala sesuatu yang kita pandang, segala sesuatu yang kita dengar, apapun di hadapan kita, di depan kita, di belakang kita, di kiri dan di kanan kita, semuanya itulah ayat-ayat Allah. Jadi dengan Allah lah nyata ayat-ayatnya. Tanpa wajhullah, maka ayat-ayat itu akan teraku-akui sebagai manusianya yang bisa melihat, yang bisa mendengar. Karena manusianya selama ini mentiadakan Allah di hatinya. Karena manusia selama ini menggaibkan Allah di hatinya. Karena selama ini manusia berposisi sebagai Tuhan daripada menjadi hamba. Inilah persoalan pelik yang selama ini tidak bisa kita pecahkan. Karena bagaimanapun, bila hidup ini masih kita akui sebagai hidup manusia kita, selamanya kita takkan pernah mengenal Allah. Jika tidak mengenal Allah, bagaimana kita mungkin bisa melaksanakan rukun
Islam yang pertama bersyahadat. Jika tanpa bersyahadat, maka sholat, zakat, puasa, haji, dan seluruh ibadah-ibadah kita bakal hancur. Maka dengan iman, takwa, yakni mengenal Allah, yakni hidup inilah Allah, maka itulah yang disebut syahadat. Jadi tak satu pun manusia bisa menyaksikan Allah ketika diri manusianya masih ada di hatinya. Tak satu pun manusia bisa bertemu Allah ketika manusianya masih merasa ada di hatinya. Jadi ada ayat yang mengatakan begini, Muhammad, jangan kau bahas tentang roh, karena roh itu adalah rahasiaku. Jadi ini hanyalah sanepan kiasan saja. Selagi di hati kita yang jadi Tuhan Muhammadnya, ketika di hati kita yang jadi Tuhan diri manusia kita yang merajai, yang menguasai, yang merasa memiliki hidup dan badan ini masih menjadi Tuhan di dalam hati kita, maka selamanya kita takkan pernah mengenal siapa Ruhullah itu, siapakah Allah itu. Jadi ketika manusia sudah memasrahkan kembali dengan rela dan ridho bahwa hidup dan badan ini sesungguhnya bukan milik manusianya, maka terkembalilah kepada Allah sebagai pemilik hidup dan badan ini, yakni zahir batinnya Allah sendiri. Ketika sudah kita pasrahkan dengan rela dan ridho, maka asyahid, maka hanya Allah lah, maka hanya hiduplah yang bisa menyaksikan apa-apa yang diciptakannya. Inilah yang dimaksud syahadat. Jadi dengan syahadat inilah pondasi-pondasi rukun Islam yang kita jalani. Dengan syahadat inilah maka bekal-bekal perjalanan kehidupan ini, bekal kita akan abadi, akan bakok, bekal kita akan kekal, bekal kita akan sampai di sisi Allah, karena yang mentuhani di dalamnya hanyalah Allah. Maka itulah yang dimaksud bekal yang abadi, karena pelaku di dalam syahadat, karena pelaku di dalam sholat, karena pelaku di dalam zakat, karena pelaku di dalam puasa, karena pelaku di dalam haji dan ibadah yang lain sudah diafali oleh hidup, bukan diafali oleh badan. Tanpa hidup, badan tidak akan bisa apa-apa. Dengan hiduplah maka badan tercipta, dan dengan hiduplah maka badan ini bisa bergelar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi lengkaplah bekal yang abadi, yakni ketika hati sudah dikuasai yang abadi, jika di hati sudah dikuasai Al-Qadim, jika di hati sudah dikuasai oleh hidup, jika di hati sudah dikuasai oleh Allah, maka itulah yang dimaksud bekal yang abadi. Syahadatnya abadi, sholatnya abadi, puasanya abadi, zakatnya abadi, hajinya abadi, duduknya abadi, berdirinya abadi,
berjalannya abadi, semuanya serba abadi. Inilah yang dimaksud sholat daimun. Jadi sholat terus ketika bangun tidur sampai menjelang tidur lagi. Disitulah af'alullah berperan ketimbang af'al manusianya. Jika af'al manusianya yang berperan di dalamnya, itu tandanya bekal yang rusak, bekal yang hancur. Ibadah apapun, sholat apapun akan rusak, akan hancur, tidak sampai kepada Allah. Akan tetapi bila di dalamnya sudah diaf'ali oleh Allah, sudah dikuasai oleh Allah yang baqo, yang abadi, maka seluruh amaliyah yang terjadi sejak bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya tetap di dalam yang baqo, yang kekal di sisi Allah. Inilah hamba Allah, inilah khalifatullah, dan inilah utusan-utusan Allah. Hamba yang diutus oleh hidup sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga saat ini, sampai nanti menjadi tanah lagi, semuanya diutus oleh Allah, dipergerakkan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah. Manusia hanya diam saja, tak bersuara, tak berhuruf. Jadi di dalam hatinya manusianya sudah fana, sudah sirna. Yang ada, yang bisa bersuara, yang bisa mengeluarkan huruf hanyalah hidup yang mewujudkan suara dan yang mewujudkan huruf. Meskipun Allah tak bersuara dan tak berhuruf, laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa, namun Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak seperti apa-apa dan yang tidak seperti siapa-siapa, bisa menciptakan, bisa mewujudkan apa-apa dan siapa-siapa, termasuk diriku dan dirimu dan diri kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah penjelasan selengkapnya tentang bekal yang abadi. Jadi lengkaplah sudah rukun iman itu, yakni syahadat, salat, zakat, puasa dan haji sudah sempurna ketika hambanya sudah bermakrifat kepada dirinya, yakni yang tiada, yang gaib diri manusianya, maka nyatalah, maka bermakrifatlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang bermakrifat itu bukan manusianya, jadi yang bermakrifat adalah hidup, adalah Allah itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih gelar husnul khotimah sebelum kita kembali kepada Allah. Saat ini pun kita sudah husnul khotimah, sudah tahu jalan pulang, hati sudah rojiun kepada Allah dan mati sebelum mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.